Negara kembali menggelontorkan dana sekitar 1,5 triliun rupiah untuk Badan Pengawas Pemilu. Sekitar 800 miliar akan digunakan untuk mendanai relawan Bawaslu yang bernama Mitra Pengawas Pemilu Lapangan atau Mitra PPL. Sementara sisa dana sebesar 700 miliar rupiah digunakan untuk membiayai 2 orang saksi perwakilan setiap partai politik di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Namun kebijakan ini menuai kritikan keras sejumlah pihak. Pertama, terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menjelaskan sumber-sumber pendanaan parpol. Salah satunya, partai dilarang menerima dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sehingga bisa memunculkan penafsiran dengan membiayai saksi parpol, maka Bawaslu bisa dianggap melanggar undang-undang. Selain itu, dikhawatirkan penyaluran dana bagi saksi partai politik melalui Bawaslu justru akan menjadi bumerang bagi independensi lembaga pengawas pemilu tersebut. Karena bukanlah hal yang mudah untuk menjamin akuntabilitas para saksi parpol pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Pemerintah melalui Badan Pengawas Pemilu akan menggelontorkan dana 700 miliar rupiah untuk membiayai saksi perwakilan partai politik di setiap tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia pada pemilu tahun ini. Namun sejumlah pihak mengecam kebijakan ini dikarenakan nilai berpotensi mencederai dari independensi Bawaslu selaku lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dan telah terhubung melalui sambungan telepon Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Muhammad. Ya, selamat pagi Pak Muhammad. Selamat pagi. Ya, di studio sudah ada Bang Ray. Ya, selamat pagi juga Bang. Pagi. Ini kalau Pak Muhammad dulu, kalau kita lihat 1,5 triliun 700 untuk biaya 2 saksi dan diberikan dana 800 miliar terkait pendanaan relawan. Nah, ini apakah mekanisme pembagian prosesnya ini seperti apa ini Pak Muhammad? Jadi sebelum sampai kepada mekanisme, saya penting jelaskan bahwa 1,5 itu bukan semuanya untuk Bawaslu, ya Mbak Indri, Pak Ray. Itu separuh daripada jumlah itu adalah diperuntukkan dalam rangka penyiapan mitra pengawas pemilu. Kenapa Bawaslu memandang penting untuk adanya mitra pengawas pemilu? Karena dalam Undang-Undang 11 2011 tentang penyelenggara pemilu, itu tidak dimungkinkan adanya setiap TPS satu pengawas pemilu. Undang-undang kita hanya mengatakan bahwa pengawas pemilu itu hadir di setiap desa 1 sampai 5 orang. Sementara satu desa ada yang sampai 100 TPS, ada yang 150 di daerah Jawa dan seterusnya. Sehingga Bawaslu menganggap mitra pengawas pemilu ini memang dibutuhkan istilahnya dalam rangka memastikan ada pengawas pemilu di setiap TPS gitu. Nah, selebihnya itulah yang kemudian akan disiapkan untuk penyiapan saksi partai politik di setiap TPS yang merupakan inisiatif pemerintah telah mendengarkan aspirasi dari partai politik. Nah, ini Pak Muhammad, ide ini dimunculkan dari parpol yang merasa bahwa tidak memiliki dana terkait untuk membiayai saksi begitu. Apakah memang parpol sendiri kekurangan atau minim dana atau bagaimana ini Bapak melihatnya? Ya, saya kira pertanyaan itu harusnya ke parpol, bukan ke saya, Mbak. Tetapi ketika rapat koordinasi itu ya, parpol itu mengeluhkan kepada pemerintah ya, sebagian parpol bahwa karena penyiapan anggaran saksi parpol sangat besar, maka pemerintah kemudian menangkap aspirasi itu. Jadi itu bukan inisiatif Bawaslu, Bawaslu tidak ikut-ikut itu. Iya, kita ke Bang Ray. Ini Bang Ray, kalau kita lihat Lingkar Madani melihatnya seperti apa? Menurut Anda, apakah ini langkah yang tepat ataukah ada ekses dari langkah-langkah ini tidak menjadikan presiden buruk bagi Bawaslu begitu? Ya, eksesnya besar sekali. Pertama adalah soal legalitas pengucuran dana sekitar 700 miliar terhadap partai politik ya. Tadi sudah disampaikan di dalam prolog bahwa di dalam undang-undang kita sebenarnya dana dari APBN dan APBD itu hanya dikenal untuk konteks perolehan suara partai politik di DPR. Nah, itu pun sebetulnya ada turunan ketentuannya bahwa partai politik yang didanai oleh dari APBN dalam konteks perolehan suara itu dipergunakan demi pendidikan pemilih. Nah, sekarang entah dari mana tiba-tiba ya partai politik mengeluh mereka nggak punya uang bla 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 bla, minta kepada negara supaya saksi-saksi mereka di TPS itu didanai. Dan kemudian disetujui sebesar 700 miliar itu. Ya, ini dana dari yang APBN. menjadi catatan saya adalah tidak ada reaksi dari Bawaslu yang menyatakan bahwa itu dapat melanggar peraturan.
Nah, yang unik kan kemudian kita melihatnya Bawaslu justru berperan menjadi semacam alat untuk menyampaikan uang negara ini kepada partai politik. Nah, disinilah empat gulipatnya itu menjadi dinamikanya seperti itu. Nah, Pak Muhammad, kalau ini kita lihat merujuk ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol menjelaskan sumber-sumber pendanaan Parpol, salah satunya partai dilarang menerima dana dari anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN. Ini penafsirannya seperti apa? Ini jelas-jelas kan untuk partai politik. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Kalau pasal itu nggak perlu ditafsirkan, sudah jelas. Namun pemerintah kemudian dikonsultasikan dengan DPR melihat ada kebutuhan perlakuan yang sama yang adil setiap partai di TPS. Kalau bagi partai-partai yang berduit itu tidak masalah, tetapi partai-partai yang tentunya secara ekonomi mengalami kendala, maka penyiapan saksi parpol sangat membantu. Bukankah dalam pemilu kemarin, pemilu 2009, itu lebih 50% saksi parpol itu tidak ada di setiap TPS. Dan potensi pelanggaran itu, potensi kecurangan itu kan mulai dari TPS. Jadi sebenarnya kita mesti melihat semangat ya yang ingin dikedepankan daripada penyiapan mitra pengawas pemilu dan saksi parpol ini. Ya tentu akan secara ekonomi, secara keuangan harus ada pertanggungjawabannya. Nah, pemerintah merencanakan berdasarkan informasi yang kami terima dari rapat koordinasi dengan Pak Menko akan mengeluarkan Perpres sebagai payung hukum. Nah, dalam Perpres itu sudah jelas bagaimana pengalokasiannya, bagaimana penganggarannya. Artinya sampai saat ini pengawasannya belum ada. Ini bagaimana? Atau masih dirumuskan dan Bawaslu sendiri belum mengambil tindakan begitu, Pak Muhammad? Ya, kita prinsipnya menyetujui atau tidak masalah bagi Bawaslu. Artinya Bawaslu menyetujui dan bagi Bawaslu ada atau tidak ada saksi partai sebenarnya itu bukan problem. Kita tetap jalan pengawasan kita. Namun itu merupakan kebutuhan yang dinilai dibutuhkan atau diperlukan oleh partai politik. Dan tujuannya adalah memastikan semua orang melakukan pengawasan termasuk saksi parpol hadir gitu loh setiap TPS. Ya ini begitu, Bang Rey, kalau kita lihat sebenarnya tadi Pak Muhammad mengatakan bagi partai yang memang partai besar ini juga memiliki dana, tapi partai-partai yang kecil ini tidak memiliki dana. Dalam konteks ini nggak peduli. Tidak peduli seperti itu. Mau partai itu punya dana segudang nggak ada hubungan. Kita review ke pemilu sebelumnya kan tidak ada hal seperti ini ya. Yang menjadi masalah kita, ya mau partai itu semiskin-miskinnya, mau partai itu sekaya-kayanya, mereka pakai uang negara yang nggak ada dasar hukumnya. Itu yang jadi masalah kita gitu. Kemudian kalau disebutkan demi pengadilan pemilu yang jurdil, termasuk ada pelanggaran undang-undang di sini. Yang mau kita sebutkan itu adalah mereka pakai uang negara yang nggak ada dasar hukumnya, gitu. Dan Bawaslu tidak melakukan kritik. Itu yang jadi masalah kita gitu. Jadi demi pemilu jurdil bla-bla mau apa kek? Tidak ada ketentuan hukum yang menyebut bahwa saksi partai politik itu bisa didanai oleh undang. Pak Muhammad, tanggapan Anda? Itu. Kalau payung hukumnya Perpres nanti Mas Rey. Kalau undang-undang memang nggak ada, tapi Perpres kan itu dasar hukum. Ya, dasar hukumnya Perpres. Tapi kalau Perpres itu menabrak undang-undang ya jelas tidak boleh. Undang-undang sudah ada, ini nomor 2 tahun 2008. Iya, itu makanya. Jadi kalau Perpres itu kan di bawah undang-undang. Ya kan? Kalau peraturan di bawah undang-undang menabrak undang-undang, ya jelas peraturan itu harus dibatalkan. Sikap itu yang harus ditegur oleh Bawaslu. Sikap Bawaslu terkait hal ini bagaimana Pak Muhammad? Saya kira silakan aja diuji kalau Perpres itu bertentangan, ya bukan wilayah Bawaslu untuk menguji Perpres itu bertentangan atau tidak. Sepanjang tidak ada artinya Anda mendukung? Tidak ada dasar hukum. Ya itu wilayah Bawaslu dong. Itu gunanya Bawaslu ada. Bawaslu itu konteksnya adalah untuk mengingatkan jangan sampai dalam semua tahapan pelaksanaan pemilu terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Yang baik yang dilakukan oleh partai politik sebagai peserta pemilu, yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun semua masyarakat. Masyarakat aja bisa ditegur oleh Bawaslu yang tidak terkait secara langsung ya terhadap pelaksanaan pemilu. Pemantau aja bisa ditegur oleh Bawaslu. Baik, ya Pak Muhammad, Anda masih bersama saya? Ya, masih. Ya, Pak Muhammad, ini ide untuk memunculkan alasan ide seperti ini, biaya-biaya bagi saksi datang dari pemerintah ataukah ditampung Bawaslu dari permintaan parpol begitu? Kalau yang saya dengar dalam rapat koordinasi itu, ini dari partai politik yang menyampaikan kepada pemerintah. Ya, yang mana saja parpolnya saya nggak tahu, Mbak. Ini kan laporan pemerintah bahwa parpol mengeluhkan adanya kebutuhan penyiapan anggaran yang sangat besar. Nah, lalu pemerintah menangkap keluhan itu, disampaikanlah dalam rapat koordinasi. Nah, dalam rapat koordinasi dijelaskan tidak mungkin pemerintah yang langsung
ya memberikan anggaran itu karena ya tentu dari segi aspek governance kan tidak memungkinkan ya, bermasalah. Partai politik juga tidak mungkin kita serahkan langsung karena kita khawatir terjadi hal-hal atau penyimpangan. Nah, usul itu diserahkan kepada penyelenggara, salah satunya kepada Badan Pengawas Pemilu. Gitu. Baik Pak Muhammad, kita lihat dinamikanya akan bergulir dan ini masih akan diputuskan nanti di awal Februari, begitu? Terima kasih telah bergabung bersama Berita 1. Baik. Ya, kita ke Bang Rey. Kalau kita lihat tadi Pak Muhammad mengatakan usulan dari parpol begitu kan ditampung oleh pemerintah. Baik sekali pemerintah ya. Dan ujuk-ujuk maksud saya begini, Bawaslu ini pertama, Bawaslu tidak tahu bahwa ada klausul yang menyebut bahwa pemerintah akan bantu kepada partai politik dana sekitar 700 M. Tiba-tiba dana itu ditanggungkan kepada Bawaslu untuk sebagai penyalurnya. Dan Bawaslu oke-oke saja. Kan aneh bin ajaib itu. Apalagi dia itu tidak tahu APBN, dari mana asal usulnya bla bla bla. Tiba-tiba presiden mengatakan, you bayar ya uang saksi parpol, dan dia oke-oke aja dah. Itu kan seolah-olah Bawaslu ini merasa di bawah presiden. Betul, bisa Anda melihat dibuat ini instruksi. ujuk-ujuk keputusan ini mendadak dalam jangka waktu 3 bulan jelang pemilu begitu. Penjelasan Pak Muhammad kan begitu tadi. Beliau mengatakan tidak tahu. Cuma tiba-tiba diinformasikan kepada beliau bahwa uang 700 itu akan disalurkan melalui partai politik, melalui Bawaslu. Dan beliau mengatakan oke saja. Kan ini aneh bin ajaib. Anda melihat ini dikondisikan, analisa Anda dikondisikan jelang pemilu atau mungkin ada mengacu pada isu kepentingan satu parpol atau kepentingan. Saya pikir kalau dilihat sekarang kan setidaknya ada 2 parpol yang sudah menolak. Betul, ya. Nasdem dan juga PDIP ya. Artinya kalau disebut tadi ini usulan partai-partai, ternyata tidak semua partai juga setuju gitu. Nah, saya dengar misalnya pernyataan Ketua Golkar juga mengatakan tidak terlalu setuju kalau dana saksi itu diserahkan melalui diambil dari negara gitu. Jadi kalau benar pernyataan Ketua Partai Golkar ini kan 3 partai setidaknya, dan itu partai-partai besar ya, PDI, termasuk Golkar dan Nasdem ya dan sebagainya. Mungkin partai-partai yang lainnya kan menyusul gitu. Pertanyaan saya, dan itu yang tidak dilacak oleh Ketua Bawaslu, partai mana? Ya? Kalau Demokrat menyambut baik, ya itu yang aku aneh ya. Makanya mestinya kan Ketua Bawaslu itu tidak serta-merta mau terima. Tanya dulu, itu rapat di mana? Kapan itu diserahkan oleh partai politik memintanya? Dalam pertemuan apa? Dan sebagainya. Ada nggak notulensinya bla bla. Biar kelacak. Siapa sih partai politik ini yang nggak mau bertanggung jawab terhadap dirinya gitu. Sebab kalau kita membolehkan nanti ya dana saksi diambil dari negara, lama-lama nanti semua anggota partai politik juga didanai oleh negara. Apa ini terkesan Bawaslu hanya mengiyakan dan juga dalam tanda kutip menjadi kasir politik? Kalau begitu? Dari pernyataan Pak Muhammad kan tadi begitu, beliau sama sekali tidak mau lacak. Ini pertemuannya kapan, jam berapa, siapa aja partainya yang mengusulkan, ada risalahnya apa tidak dan sebagainya gitu. Itu kan mestinya harus dilacak oleh Bawaslu, tidak serta-merta mengatakan oh ya kami terima dan sebagainya gitu. Nah kita lihat dari skema di TPS ya, Mbak, kita melihat ada mungkin 14 orang yang ada di situ dan dengan gelontor biaya sebanyak ini, apakah visible begitu atau memang beberapa saksi dan tadi mitra dari pengawas pemilu sebenarnya memang harus dibiayai atau dari sejak dulu kan tidak ada anggaran dana? Ya, maksud saya begini, kalau sebetulnya mereka merasa bahwa amat sangat penting dalam konteks ini, mengapa dalam penyusunan undang-undang tidak dibuat saja supaya tidak menjadi kontroversi seperti sekarang? Sejak zaman Soeharto pun dibiayai oleh... Sejak zaman Soeharto, kita sampai pemilu terakhir 2009, tidak pernah ada saksi partai politik didanai oleh negara. Dan ingat itu ya, jadi oleh karena itu ini barang baru, karena barang baru itu menurut saya semestinya tidak hanya ditetapkan melalui perpres, tapi juga harus ditetapkan melalui undang-undang, karena ini kan mengubah tabiat ya dan sebagainya itu. Nah, sayangnya di kita dicukupkan melalui perpres dan perpresnya sendiri sedikit banyak menabrak undang-undang. Dan barang baru ini diputuskan kurang dari 3 bulan jelang pemilu begitu. Jadi pemilu, dan yang paling lucu dari ini semua adalah dananya diserahkan melalui Bawaslu. Bawaslu nanti akan memanggil saksi partai. Jadi pertanyaannya, Bawaslu itu perpanjangan partai politik atau pengawas partai politik? Nah, kita jawab pertanyaan Bang Rey setelah jeda nih Bang ya. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Kalau kita lihat kan Bawaslu ini nantinya jika peraturan presiden ini diketok palu dan disetujui begitu dan dana itu digelontorkan, Bawaslu menerima dana tersebut. Tapi kan juga tidak berbanding lurus dengan Bawaslu sendiri mengkoreksi anggaran parpol. Lalu bagaimana legitimasi dari Bawaslu sendiri begitu kan? Nah, ini yang tumpang tindih kan? Nah, di satu segi mereka harus mengawasi semua penggunaan dana partai politik. Nah, sekarang mereka independensi dipertanyakan. Nah, sekarang mereka menjadi bagian dari pembayaran itu. Nah, sekarang auditnya siapa? Kan repot kita. Kan mestinya justru Bawaslu ini yang akan mengawasi
dana yang 700 miliar itu miliar, kan ya. dipakai bla 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 dan sebagainya gitu. Nah persoalannya sekarang 700 miliar itu penyalurannya dari mereka. Jadi mereka bagian dari sistem penggunaan dana itu gitu. Otomatis mereka nggak punya hak untuk mengawasi itu. Abang lihat ini dana 1,5 triliun ini visible nggak sih atau terlalu banyak? Sedangkan dana untuk penanggulangan bencana saja 3,5 triliun. Itulah yang gitu ya? menjadi persoalan kita. Di sini kan faktornya banyak. Pertama kita nggak melihat ada dasar hukumnya. Betul. Kedua banyak Ujuk-ujuk sekali. begitu ya, tiba-tiba. Sampai 100.000 per kepala. Gitu. Yang ketiga kita melihatnya kan over. Kenapa over? Kalau supaya partai politik sampai 12 tambah 2 saksi dari Bawaslu, apa tidak berlebihan? 14 saksi di TPS itu gitu loh. Kalau di Aceh 17 kalau orang ya. uangnya uang negara gitu, kecuali uangnya uang masing-masing kan. Setiap orang mengawasi dirinya sendiri. Ini kan tidak uang negara. Kenapa tidak dioptimalisasi saksi dari Bawaslu itu saksi partai tidak perlu ada. Kan sebetulnya begitu artinya yang kita keluarkan cukup 800 M gitu. Dan lebih menyakitkan lagi karena pertama ini kan diambil dananya setahu saya dan dana optimalisasi. Itu di APBN kita itu hanya sekitar 27 triliun. Yang uniknya untuk dana penanggulangan bencana kita saja kira-kira cuma 3,5 triliun. Wow. Jadi negara hanya memboroskan begitu saja uang 1,5 triliun untuk dipakai satu hari. Artinya ya masih pakai uang negara, namun rewardnya buat negara juga tidak ada ya? Betul, korban bencana kita di mana-mana menunggu uluran tangan negara. Sampai sekarang begitu luas bencana ini, negara tidak berani mengatakan ini sebagai musibah nasional. Kenapa? Karena dinyatakan musibah nasional, APBN harus dikeluarkan. Kan? Ini grand design dari penggelontoran dana ini, Anda melihat apakah mengutamakan kepentingan besar yang ingin, mungkin ada isu yang kepentingan misteri dari ini sini? kan sekarang pernyataan Pak Muhammad. Beliau mengatakan tidak tahu menau. Tiba-tiba saja disodorkan atau diminta supaya menyalurkan uang partai politik. Nah pertanyaan saya, kenapa Pak Muhammad ini tidak mengejar Ya, Pak aneh ya, Presiden? tidak tahu menau tapi langsung menerima ya? Seolah-olah beliau ini pejabat presiden yang siap saja kapan diinstruksikan untuk bekerja gitu. Mestinya beliau menanya dulu, Pak Presiden, mohon maaf, itulah rapat tanggal berapa, tahun berapa, partai mana saja yang meminta, apa seperti apa kesepakatannya, bla bla gitu, supaya ketahuan. Nah saya khawatir sekarang kalau sekarang misalnya PDI mengatakan nggak setuju, kemudian juga Nasdem mengatakan tidak setuju, dan sekarang kelihatan ada Golkar mengatakan tidak setuju. Kalau begitu memang partai mana sebetulnya karena kan ini yang rawan. mengajukan itu gitu loh Mbak. Ini rawan dan masyarakat juga bisa punya iya, karena ini kan jadi sumir begitu. Jadi apa namanya? Pertama legalitasnya, yang kedua yang saya khawatirkan kalau ini kita biarkan bukan saja karena uangnya ya, tapi lama-lama nanti semua kegiatan partai itu bisa dibiayai oleh APBN. Dasarnya gitu ya? apa? Dasarnya adalah saksi partai pernah dibiayai oleh APBN atas dasar kesepakatan partai saja, bukan atas dasar undang-undang. Jadi kalau partai mengatakan kami butuh nanti ketua partai dibiayai oleh negara, dibiayai juga oleh negara. Kami butuh nanti pengurus-pengurus pusat kami digaji oleh negara, dibiayai oleh negara. Dasarnya apa? Cukup perpres kok, nggak perlu pakai undang-undang itu. Padahal tahu kita kan di luar APBN pos anggaran yang bernama pos dana optimalisasi, mestinya semuanya melalui ketentuan undang-undang. Itu makanya ada rapat. Tapi ini payung hukumnya belum jelas. Payung hukumnya ya, tidak jelas, diambil dari dana optimalisasi. Padahal sepanjang yang kita tahu dana optimalisasi itu mestinya untuk perbaikan kualitas kemanusiaan Indonesia gitu loh, bukan perbaikan kualitas partai. Gitu. Betul. Nah ini kalau keputusan itu nanti di awal Februari ketok palu menjadi disetujui begitu, apa yang dilakukan oleh Lima terkait mungkin judicial review untuk gugatan ke MA begitu? Jadi kita berencana, saya sudah bertanya ke beberapa ahli hukum dan mereka mengatakan memang ini harus segera digugat gitu. Karena pertama nggak ada dasar hukumnya, kedua kelihatan manfaatnya kan seperti memang disebutkan oleh partai manfaatnya besar, tapi kalau itu jadi acuan, ada banyak sekali yang bisa mengambil manfaat demi bangsa dan negara, tapi dia diabaikan oleh negara. Kira-kira kenapa hanya partai politik? Misalnya media yang memberitakan tentang pemilu, kan itu juga demi kepentingan bangsa dan negara. Kenapa medianya tidak dibiayai oleh negara dan sebagainya? Artinya kalau itu dipakai, mestinya negara tidak boleh diskriminatif. Semua kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pemilu harus dibiayai oleh negara. Tidak tergantung siapa oknumnya. Ini kenapa tiba-tiba hanya partai politik yang dilihat itu? Dengan hanya waktu 1 bulan menuju pemilu legislatif, begitu dengan gugatan Anda ketika nanti memang diketok disetujui, apakah Anda optimis akan bisa menghasilkan keputusan maksimal begitu? Saya yakin ya, pertama karena tidak ada dasar hukumnya. Bahkan di Undang-Undang 2 tadi tentang partai politik itu sebetulnya agak ketat itu pengeluaran APBN terhadap kepentingan partai politik, karena satu-satunya yang disebutkan dalam undang-undang itu negara
wajib memberi dana kepada partai politik pasca pemilu gitu loh, bukan pra pemilu, pasca pemilu karena hitungannya kan suara perolehan partai politik kan di DPR itu dan sebagainya gitu. Itu pun kemudian ada turunannya. Dana yang diserahkan oleh APBN kepada partai politik dalam konteks perolehan suara partai politik itu dipergunakan dalam konteks pendidikan pemilih. Betul, Bang. Bukan demi kepentingan saksi parpol. Kita gitu. lihat ini dinamikanya apakah memang disetujui atau tidak, dan kalau disetujui ini apa saya berharap Betul. tidak ya. Kita pengen tahu payung hukumnya Yang paling seperti penting apa. itu adalah mencari siapa partai yang mengusulkan ini. Betul Karena sekali. kata Pak Bawaslu saja tidak tahu gitu. Nah, dari tadi saya tanya, Abang kayaknya nggak mau jawab nih, Bang. Nggak tahu, Pak. Baik. Ketua Bawaslu aja saya nggak tahu, apalagi saya. Baik, iya Bang. Jangan, ya ini udang di balik batu, jangan sampai ada sesuatu di balik itu ya. Jangan saya khawatirnya saya, Baik. ya ini dipakai atas nama partai-partai, Baik. padahal banyak partai yang nggak setuju kan. Gitu. Terima kasih Bang Rey telah bergabung di Studio Berita 1. Pemirsa, demikian dialog kita kali ini. Kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.